Ada titipan nih pertanyaan, misalkan nih ada TKW yang dulunya exit mandiri entah dari KJRI ataupun Tarhil mungkin 2005, 2007 atau seterusnya, kira-kira bisa daftar lagi nggak Pak? Terus terang ya, dari saya pribadi, saya tidak bisa menjanjikan atau tidak mencari, oh ini nggak bisa kembali lagi, oh ini bisa kembali. Karena yang akan menjawab itu adalah fingerprint atau sidik jari atau basma, Mas Ferry. Begitu. Ke sana. Kalau memang mau mengadu nasib untuk kembali lagi ke program kita misalkan, ya ke program yang terbaru ini nggak jadi masalah. Tapi satu harus ada kejujuran, artinya kejujuran kalau memang exit mandiri ya oke. Cuman kan kendalanya rata-rata Mas Ferry di paspor nantinya. Karena exit mandiri ada yang punya paspor, ada yang tidak punya paspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala bahaya. Amin. Masih dengan kita, saya Ferry Erik dan juga Pak Ridwan. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat sampai dengan hari ini, Mas Ferry ya. Masih di Jakarta? Walaupun masih ya bolak-balik Mas Ferry di Jakarta, ke Cianjur, ke Cipanas, gimana ada kerjaannya aja begitu. Oh, kemarin sampai sempat bahas kalau ada teman-teman yang pengen mungkin majikannya liburan ke Indonesia, ada travelnya sampai juga kan? Betul sekali. Saya di kantornya tepatnya di Puncak, Cipanas itu kita ada kantor travel khusus untuk tamu-tamu Timur Tengah. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang majikannya pengen libur ke Indonesia bisa langsung juga menghubungi Pak Ridwan ya Pak? Atau ke Mas Ferry juga bisa. Sama aja. Kemarin saya store tapi nggak jadi kayaknya ya? Yang warga negara selain Saudi ya kalau nggak salah. Iya, biasa. Kalau kadang-kadang kan kalau udah janjian tiba-tiba menghilang gitu kemana. Oke. Pak mau nanya nih kelanjutan pendaftaran TKW resmi ke Arab Saudi. Bagaimana Pak? Yang daftar ada berapa orang nih? Sampai dengan hari ini yang daftar alhamdulillah ada sekitar sudah 10 orang ya. 10 orang. Cuman memang kendala di beberapa dokumen juga. Ada yang kendala di sidik jari juga. Ada kendala di medikal juga begitu Mas Ferry. Oh, ada titipan nih pertanyaan. Misalkan nih ada TKW yang dulunya exit mandiri entah dari KJRI ataupun Tarhil mungkin 2005, 2007 atau seterusnya, kira-kira bisa daftar lagi nggak Pak? Jadi gini Mas Ferry, pertanyaan itu sangat bagus dari Mas Ferry dan menyambung kata dari para rekan kita dan follower Mas Ferry. Jadi terus terang ya, dari saya pribadi, saya tidak bisa menjanjikan atau tidak mencari, oh ini nggak bisa kembali lagi, oh ini bisa kembali. Karena yang akan menjawab itu adalah fingerprint atau sidik jari atau basma Mas Ferry. Begitu. Ke sana. Kalau memang mau mengadu nasib untuk kembali lagi ke program kita misalkan, ya ke program yang terbaru ini nggak jadi masalah. Tapi satu harus ada kejujuran, artinya kejujuran kalau memang exit mandiri ya oke. Cuman kan kendalanya rata-rata Mas Ferry di paspor nantinya. Karena exit mandiri ada yang punya paspor, ada yang tidak punya paspor. Kenapa nggak dibuatin lagi? Kendalanya. Nah, kalau dibuatin lagi artinya itu namanya paspor kan database kita warga negara yang satu punya paspor cuma satu. Mungkin laporan kehilangan? Nah, kalau laporan kehilangan nantinya harus BAP. Ini hilang di mana? BAP segala macam. Akan prosesnya lama. Iya. Begitu. Karena kalau dicek itu namanya misalkan hilang, itu akan ketahuan di imigrasi Mas Ferry. Oke. Ketika pembuatan paspor itu akan keluar di situ. Itu ketahuan, oh ibu bukannya hilang, ibu dulu pernah deportasi ya, itu ketahuan Mas Ferry. Oke. Begitu. Kalau hilangnya di Indonesia itu masuk akal karena nanti ada stamp entry ke Indonesianya. Iya. Stok dari imigrasi atau dari Zawajat Indonesia, dari imigrasi Indonesia itu akan ketahuan Mas Ferry. Oke. Begitu. Oke, kalau sekarang nih ada TKW yang udah daftar, Mas aku daftar dataku ini. Kemudian kan saya laporin ke sampean. Setelah itu dia harus ngapain nih? Biar teman-teman yang belum daftar punya gambaran nih. Tadi kan pembahasannya dokumen udah lengkap semua nih ya. Dari KTP, KK, akte sampai ke ID siap kerja udah semua berarti ya. Oke. Artinya processing pertama
itu sampai saat ini yang kemarin itu kita harus ke Jakarta. Berarti setelah kirim data lewat WhatsApp, sampean urus, nanti langsung dihubungi untuk ke Jakarta? Betul sekali, untuk ke Jakarta. Biasanya kalau yang masih sekitaran daerah-daerah yang dekat Jakarta, artinya ada yang mau berangkat sendiri, ada yang kita jemput juga, kecuali yang dari luar daerah seperti dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur, begitu. Otomatis itu harus untuk berangkat sendiri secara mandiri. Nanti kita arahkan di mana kita jemput di Jakartanya. Proses pendaftaran lewat WhatsApp, kemudian ada keputusan untuk berangkat ke Jakarta, biasanya berapa lama, Pak? Jadi gini, ketika data udah masuk semuanya, punya ID kerja, itu dengan processing nanti kita interview juga orangnya by online. Diyakinkan dulu, itu biasanya tidak sampai 1 minggu. Itu sudah langsung terus ke Jakarta. Nah, pertanyaan Mas Ferry pasti kan, ini gimana? Kenapa harus ke Jakarta kan? Begitu. Kan katanya ada balai kerja tuh. Jadi setelah selesai, nanti masuk ke balai latihan kerja, gitu loh. Oke. Begitu. Yeah. Artinya balai latihan kerja itu tempat setelah selesai sidik jari dan medikal dinyatakan fit, bisa masuk kriteria, tidak ada masalah di dokumen, di kesehatan dan di sidik jari, larilah ke balai latihan kerja. Berarti di Jakarta ini kayak proses dokumen aja ya. Setelah beres, kalian latihan di tempat terdekat kalian masing-masing. Betul sekali. Karena kenapa sekarang itu kenapa ada prasidik jari? Jadi sidik jari diadakan itu di kantor langsung. Kenapa? Karena kuncinya kan ada 2, dokumen sudah lengkap, ketika ke Jakarta belum gitu kita diterima. Kenapa? Kan 2 ada ganjalannya. Kalau yang non, ketika disidik jari pasti dia akan lulus. Yang akan jadi masalah adalah medikal, karena itu kan sangat berat. Medikal dinyatakan fit atau tidak fit, unfit atau pending, itu hasilnya kan 1 hari sebelumnya, 1 hari sesudahnya. Biasanya itu akan ketahuan. Jadi ke Jakarta itu belum tentu kita itu diterima. Makanya nawa itu bismillahnya itu TKD itu harus kuat. Sidik jari yang X ini kan, kalau yang X PR-nya ada 2. Di sidik jari dia lulus nggak? Lulus di sidik jari berarti di medikal. Kalau di medikal dia lulus, di sidik jari dia belum tentu lulus. Makanya harus ada keterbukaan. Gitu. Karena ada kejadian juga. Saya ngomongnya, saya dulu berangkat secara resmi, pulang juga saya memang kontrak baru 6 bulan, tapi saya dianterin sama majikan segala macam. Wah, ternyata dia dapat exitnya itu dari Tarhil. Exit mandiri. Tapi tetap kan sidik jarinya ternyata dianterin sama majikannya itu bukan majikan yang asal, Mas Ferry, tapi majikan yang kedua setelah dia kabur. Iya, benar. Kalau misalkan dari luar Jakarta terus ke Jakarta, itu biaya sendiri? Itu biayanya, kalau proses bentuk itu biaya sendiri sementara, nanti setelah di Jakarta kita ganti. Berarti tetap diganti? Diganti. Terus gimana kalau nggak lolos? Kan rugi tuh. Kalau nggak lolos, itu kan resiko. Artinya gini, Mas, saya wanti-wanti juga untuk yang di luar daerah, makanya saya selalu sarankan untuk check up dulu di daerahnya. Check up kesehatan. Seperti yang daerah Lampung, Kalimantan, silakan. Ada laboratorium, itu harganya tidak terlalu mahal untuk cek darah, cek urin, dan ronsen. Itu sekitar harga 300 sampai 400 ribuan lah paling mahalnya ya, kalau nggak salah. Nah, jadi itu meyakinkan, sehat nggak nih? Oh, ternyata nanti kan ada hasilnya, tinggal difotoin ke saya hasilnya. Ini Pak hasilnya, berarti ada sesuatu penyakit. Makanya jangan ke Jakarta dulu, silakan diobatin dulu. Itu, Pak. Kalau udah nyampe Jakarta, biasanya prosesnya berapa hari tinggal di Jakarta? Di Jakarta itu cuma 2 hari. Tinggalnya di mana? Tinggalnya ada mes. Sudah disediain mes. Berarti ditanggung ya? Betul sekali, ditanggung. Ada mes, ditanggung, nggak usah istilahnya, itu kan udah tanggungan kita gitu. Kalau untuk pulangnya? Untuk pulangnya, ya prosedurnya untuk makanya kadang-kadang kemarin karena masih baru, saya juga miskomunikasi. Sebetulnya kalau yang udah nawa itu silahkan bawa baju sekalian, Mas.
Karena begitu berangkat, ketika nyatakan fit, setelah 2 hari mereka ke Jakarta, itu bawa baju langsung dibawa ke BLK. Oh, sekalian BLK-nya di Jakarta? Betul, begitu. Tadi kan dijelasin kalau udah sidik jari selesai terus BLK-nya di daerah masing-masing. Nah, untuk saat ini, BLK yang di daerah masing-masing tidak semuanya Mas ada. Oh, oke. Ya. Tidak semuanya ada. Ada beberapa daerah yang belum ada BLK-nya. Karena BLK yang diakui itu harus BLK yang punya izin dari Kemenaker. Oke. Sekarang Kalau paham. BLK perizinannya ada, BLK perizinan hanya untuk Asia Pasifik, Mas. Oke. Tapi tidak ada Timur Tengahnya, itu nggak boleh. Berarti Oke. Asia Pasifik kan lebih ke bahasa Mandarin, bahasa Inggris kan. Kalau Timur Tengah berarti bahasa Arab. Artinya banyak BLK di daerah, ada BLK di daerah, tapi BLK-nya hanya Asia saja, tidak ada BLK Timur Tengah. Kan sedikit, BLK Timur Tengah saya kira sedikit. Berarti semua daerah punya. Berarti sampean punya data kan BLK daerah mana yang bisa menerima gitu? Betul sekali. Oh, Betul berarti teman-teman yang dari luar Jakarta dari mana aja sebelum ke Jakarta udah dikasih tahu nih nanti BLK-nya di mana gitu. Betul sekali. Betul sekali. Oke. BLK-nya udah ditentu ini ada BLK ini. Gitu. Oke. Mau tanya lagi, kemarin sampean kan sempat kirim video ada TKW lagi wawancara gitu kan di Jakarta. Lah, sampean kan kemarin ibaratnya sebelum ke Jakarta udah interview secara online, kenapa interview lagi nih? Nah, jadi gini loh, Mas, ada namanya Medika itu Medika, ada interview juga interview. Jadi saya itu lebih meyakinkan lagi 1, 2, 3, 4. Jadi tiba-tiba ya udah berangkat kerja silakan langsung enggak, saya interview lagi, yakinkan. Jadi kan saya yang membereskan dokumen, meyakinkan, oke, berangkat. Di Jakarta itu akan dijelaskan secara detail mengenai kerjaan bidangnya secara real langsung di depan, bukan secara online Mas, tapi secara real berhadapan langsung dengan orang PT-nya. Kamu kerja gajinya segini, fasilitasnya kamu dapat asuransi, ini kontrak sekian tahun dan lain segala macam, itu dijelaskan secara langsung. Kalau saya kan by online.